Halo semuanya, selamat datang kembali di mata pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan trigonometri lanjutan. Penyelesaian persamaan trigonometri lanjutan ini sama halnya dengan menyelesaikan persamaan trigonometri dasar yang berbeda, yaitu sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Di sini, A ini sudutnya belum diketahui, sehingga kalian harus mengubah dahulu menjadi bentuk persamaan trigonometri dasar, yaitu sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Kalian masih bingung karena bentuk kalimat saja? Nah, yuk lanjut ke contoh soal dan pembahasannya agar kalian tidak bingung. Untuk contoh soal nomor 1. Cos 3X sama dengan min setengah akar 2, yang dimana rentang X-nya itu dari 0 sampai 2 pi. Nah, di contoh soal nomor 1 ini, min setengah akar 2 ini dia A. Sehingga kalian harus ubah dulu menjadi cos 3X sama dengan cos alfa. Kalian cari dahulu alfanya ini berapa? Kalian sudah mendapatkan materi trigonometri pada kelas 10. Ibu hanya sekilas saja mengingatkan kembali. Karena di sini cos, berarti yang kita cari adalah cos berapa yang hasilnya setengah akar 2. Cos yang hasilnya setengah akar 2 itu adalah cos dari 45 derajat. Nah, sekarang kita lihat kembali. Ini tandanya negatif. Cos itu tanda negatif, dia berada di kuadran 2 dan di kuadran 3. Di sini kalian lihat di kuadran 2 saja. Di kuadran 2 berarti otomatis dia 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan 135 derajat. Berarti alfa di sini yaitu 135 derajat. Cos 3X sama dengan cos 135 derajat. Nah, sekarang perhatikan, di soal dia adalah bentuk pi, berarti otomatis ini kalian ubah dulu ke dalam bentuk pi. Bagaimana caranya? 135 derajat dikali pi per 180 derajat. Nah, 135 dan 180 derajat ini kalian sederhanakan dulu. Sama-sama kalian sederhanakan bagi 45. 135 dibagi 45 itu dia hasilnya 3. 180 derajat dibagi 45 itu dia hasilnya 4. Berarti 135 derajat diubah menjadi pi menjadi 3/4 pi. Nah, sekarang kalian masuk ke penyelesaiannya. Untuk cos, penyelesaiannya ada 2. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Karena dalam bentuk pi, berarti kalian ubah menjadi X sama dengan alfa ditambah K kali 2 pi. Di sini 3X, otomatis yang kalian tulis di sini adalah 3X sama dengan alfanya 3/4 pi ditambah K dikali 2 pi. Di sini masih 3, otomatis kalian bagi semuanya dengan 3. Ini jadinya X sama dengan 3/4 dibagi 3. 3/4 dibagi 3. Ini kalian sudah dapatkan di pelajaran SMP.
Caranya 3/4 dikali 1/3. Hasilnya adalah 3/12. Jadi di sini kalian tulis 3/12 pi ditambah K dikali 2/3 pi. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3/12 pi. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 11/12 pi. Dan untuk K sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 19/12 pi. Untuk K sama dengan 3, berarti X-nya sama dengan 27/12 pi. Sekarang perhatikan, di sini dia 2 pi. Di sini dia sudah 27. 12 dikali 2 adalah 24. Karena 27 ini sudah melebihi dari 24, otomatis ini dia tidak memenuhi. Nah, kalian pasti masih bingung kan? Nah, sekarang Ibu perjelas sekali lagi. Tadi X sama dengan 3/12 pi ditambah K dikali 2/3 pi. Agar kalian tidak bingung, sekarang perhatikan. Di sini penyebutnya 12, di sini penyebutnya 3. Kalian samakan dulu penyebutnya, jadinya X sama dengan 3/12 pi ditambah K dikali 2 dikali 4/3 dikali 4 pi. Berarti hasilnya 3/12 pi ditambah K kali 8/12 pi. Sekarang perhatikan, penyebutnya sudah sama-sama 12. Nah, untuk K sama dengan 0, X-nya 3/12 pi. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan, nah, karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 12, kalian tinggal tambahkan saja dengan 8. 3 ditambah 8, hasilnya 11, berarti 11/12 pi. Untuk K sama dengan 2, X-nya sama dengan, kalian samakan juga, tinggal 11 ditambah 8, hasilnya 19/12 pi. Untuk K sama dengan 3, hasil X-nya sama dengan, sama juga, 19 ditambah 8 sama dengan 27/12 pi. Sekarang menentukan apakah pecahan ini dia memenuhi atau tidak memenuhi. Sekarang perhatikan dari rentangannya. Di sini 2. Kalian ambil saja angka 2. Di sini penyebutnya 12. Berarti 2 dikali 12 sama dengan 24. Sekarang kalian lihat. Nih, kalian lihat. 27 itu sudah lebih dari 24. Otomatis ini dia tidak memenuhi. Apakah untuk penyelesaian pertama sudah lebih jelas? Jika sudah, kita lanjut untuk penyelesaian yang kedua. Untuk penyelesaian yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan min alfa ditambah K dikali 2 pi. Di sini 3X, otomatis kalian masukkan. Di sini 3X sama dengan min 3/4 pi ditambah K dikali 2 pi. Sama dengan yang tadi, ini semuanya dibagi 3. Hasilnya
X sama dengan min 3 per 12 Pi ditambah K kali 2 per 3 Pi. Nah, kalian bisa samakan dulu ini penyebutnya menjadi X sama dengan min 3 per 12 Pi ditambah K kali 8 per 12 Pi. Untuk K sama dengan 0, maka hasil X sama dengan min 3 per 12 Pi. Perhatikan, ini hasilnya negatif. Sedangkan di sini dia rentangannya dari 0, berarti ini dia sudah otomatis tidak memenuhi. Nah, sekarang kita lanjut K sama dengan 1. Kenapa kita lanjutkan? Karena ini negatif. K semakin dia K-nya semakin besar, otomatis dia akan berupa positif. Berarti di sini X-nya sama dengan, sama seperti tadi, ini min 3. Ini sudah 8, sudah sama penyebutnya, sama-sama 12. Tinggal kalian tambahkan saja. Min 3 ditambah 8 sama dengan 5 per 12 Pi. Untuk K sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 5 ditambah 8 sama dengan 13 per 12 Pi. Untuk K sama dengan 3, maka X-nya sama dengan, sama lagi, 13 ditambah 8, hasilnya 21 per 12 Pi. Lanjut lagi, K sama dengan 4, maka X sama dengan, sama 21 ditambah 8, 29 per 12 Pi. Nah, sekarang perhatikan, tadi pembilangnya harus di bawah atau sama dengan 24. Sedangkan ini sudah 29. Otomatis ini dia tidak memenuhi. Karena 29 itu sudah lebih dari 24. Jadi himpunan penyelesaian dari soal yang pertama yaitu HP-nya sama dengan, dari yang penyelesaian pertama 3 per 12 Pi, 5 per 12 Pi, 11 per 12 Pi, 13 per 12 Pi, 19 per 12 Pi, dan 21 per 12 Pi. Perhatikan, kalian tulisnya secara urut ya, dari penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua. Secara berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk contoh soal nomor 1, kalian sudah jelas? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita lanjut contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada akar 2, di sini ada 1. Kalian ubah dulu kan, dia menjadi sin X sama dengan sin alfa. Di sini dia koefisiennya 1. Jadi otomatis ini akar 2 ini kalian pindah ruaskan ke sebelah kanan. Menjadi sin X ditambah 15 derajat sama dengan 1 per akar 2. Atau kalian bisa tulis juga ini sama dengan 1 per 2 akar 2. Sekarang perhatikan, di sini sin, di sini masih berupa A. Kalian ubah menjadi sin alfa. Berarti sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? Sin yang hasilnya setengah akar 2 yaitu sin 45 derajat. Untuk penyelesaian sin, dia juga mempunyai dua penyelesaian. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah,
di sini X ditambah 15 derajat. Otomatis kalian tulis di sini X ditambah 15 derajat. Sama dengan alfanya ini adalah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Di ruas kiri, dia harus X sama dengan. Otomatis ini kalian pindah ruaskan ke kanan menjadi 45 derajat dikurangi 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadinya X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 390 derajat. Nah, perhatikan. Di sini rentangannya X yaitu 0 derajat sampai 180 derajat. Otomatis 390 derajat ini dia sudah tidak memenuhi. Lanjut penyelesaian yang kedua. X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Di sini X plus 15, berarti di sini kalian tulis X plus 15 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya tadi yaitu 45 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Jadi di sini X sama dengan 135 derajat. Nah, 15 ini kalian pindah ruaskan menjadi dikurang 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk X sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 120 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 480 derajat. Nah, di sini yang diminta yaitu dari 0 sampai 180 derajat. Otomatis ini dia sudah tidak memenuhi. Jadi, untuk himpunan penyelesaian dari soal yang kedua, yaitu 30 derajat dan 120 derajat. Untuk soal yang nomor 3, tan dalam kurung X ditambah pi per 9 sama dengan 1/3 akar 3. Nah, di sini tan, di sini 1/3 akar 3, kita belum mengetahui sudutnya. Otomatis kalian cari dahulu sudutnya. Untuk tan yang hasilnya 1/3 akar 3 itu yaitu tan 30 derajat. Jadi kalian ubah menjadi tan X ditambah pi per 9 sama dengan tan 30 derajat. Nah, perhatikan. Kalian ubah dulu derajat ini menjadi pi. Di 30 derajat dikali pi per 180 derajat. Kalian sederhanakan, itu dia menjadi pi per 6. Jadi di sini tan X ditambah pi per 9 sama dengan tan pi per 6. Sudah, setelah kalian ganti, sekarang penyelesaiannya. Untuk tan, penyelesaiannya hanya ada satu saja, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Jadi X sama dengan alfa ditambah K dikali pi. Nah, di sini X ditambah pi per 9, otomatis yang kalian tulis di sini yaitu X ditambah pi per 9 sama dengan alfanya yaitu pi per 6 ditambah K dikali pi. Ini pi per 9 kalian pindah ruaskan ke kanan.
menjadi X sama dengan Pi per 6 dikurangin Pi per 9 ditambah K dikali Pi. X sama dengan, kalian samakan penyebut dulu, menjadi 18. Berarti 3 Pi per 18 dikurangi 2 Pi per 18 ditambah K kali Pi. Sehingga menjadi X sama dengan Pi per 18 ditambah K dikali Pi. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya Pi per 18. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya 19 per 18 Pi. Untuk K sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 37 per 18 Pi. Jadi, untuk himpunan penyelesaian soal nomor 3, yaitu Pi per 18, 19 per 18 Pi. Bagaimana? Masih bingung? Jika masih bingung, Ibu ulangi sekali lagi. Dari X sama dengan Pi per 18 ditambah K kali Pi. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan Pi per 18. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan, nah di sini kalian perhatikan, di sini penyebutnya 18. Di sini kan koefisiennya 1 per 1. Kalian samakan dulu penyebutnya, menjadi X sama dengan Pi per 18 ditambah K dikali 18 per 18 Pi. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, 18, 18. Berarti untuk K sama dengan 1, maka X-nya di sini 1. Berarti tinggal kalian tambahkan 1 ditambah 18. Hasilnya itu adalah 19 per 18 Pi. Untuk K sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 19 ditambah 18 itu hasilnya 37 per 18 Pi. Perhatikan di sini. Di sini dia yang diminta yaitu 2 Pi. Nah, kalian ambil angka 2-nya saja. Angka 2-nya saja. Nah, di sini penyebutnya itu 18. Berarti 2 dikali 18 sama dengan 36. Nah, sedangkan di sini dia 37. 37 ini sudah lebih dari 36. Otomatis untuk X sama dengan 37 per 18 Pi itu dia tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu Pi per 18, 19 per 18 Pi. Apakah kalian sudah mengerti? Saya harap semuanya sudah mengerti dengan penjelasan saya tadi. Dan saya juga minta bantuannya untuk like, subscribe, dan share video saya ini. Dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih pada semuanya telah mendengarkan penjelasan dari saya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!